Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mohon maaf baru bisa menyapa lagi teman-teman semua karena berbagai kesibukan yang menyita waktu juga ya. Belum lagi ada masalah kesehatan sedikit sehingga saya tidak bisa atau belum sempat ya membuat video-video baru khususnya di Kantong Walet ya. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan sedikit supaya nanti petani-petani walet tidak merasa galau ya melihat khususnya yang pemula ya, yaitu ketika melihat perkembangan gedungnya lambat ya, merasa lambat ya. Nah, persoalan lambat mungkin saya sudah pernah memberikan penjelasan bahwa gedung walet lambat itu disebabkan oleh lokasi gedung itu sendiri, apakah populasi burung walet di sekitar gedung lumayan banyak ya. Kalau sedikit ya pasti juga tentu perkembangannya juga tidak signifikan ya. Kedua, persaingan juga. Kalau misalnya kita punya gedung berada di tengah-tengah persaingan, tentu juga akan mempengaruhi perkembangan gedung kita, karena sama halnya kalau misalnya kita jualan di pasar, sama-sama kita punya jualan ya, tentu ya persaingannya luar biasa ya, dibanding misalnya kalau di pasar cuma kita yang menjual barang itu, yang lain tidak ada, ya tentu dianggap tidak ada persaingan. Sebenarnya di usaha budidaya walet itu, kalau menurut pemahaman saya pribadi ya, tidak ada istilah cepat atau lambat ya, dan tidak ada metode untuk mempercepat. Karena tadi saya sudah sampaikan bagaimana kita mau mempercepat kalau lokasi kita memang populasinya sedikit. Yang kedua, kalau di sekitar kita memang persaingan ketat, ya sulit kita mempercepat. Tetap kita harus melalui proses waktu pelan ya, sedikit demi sedikit ya, kita membangun koloni di dalam gedung walet. Yang ada itu di dalam usaha walet itu berkembang atau tidak ya. Karena kalau tidak berkembang ya pasti di dalam itu stagnan ya, tidak ada penambahan sama sekali, baik penambahan sarang, polesan ataupun titik-titik kotoran baru memang tidak ada. Jadi kalau istilahnya berkembang pasti ada tambahan ya, mau satu sarang atau ada polesan satu atau ada titik kotoran satu, itu sudah berkembang ya. Jadi tidak perlu lagi kita diiming-iming ya, untuk istilahnya merubah sana sini atau mengganti suara sana sini atau mengutak-atik sana sini ya, karena justru nanti akan menjadi bumerang bagi kita ya. Bukannya berkembang lagi, tapi justru yang ada bisa jadi kabur ya. Jadi teman-temanku petani walet, kita harus bersabar dalam mengendalikan usaha budidaya kita ya. Karena kalau memang ada teknik atau ada metode yang bisa mempercepat perkembangan gedung ya, tentu saya juga ingin sekali ya belajar ya. Mungkin ada ilmunya, saya pingin juga ya, misalnya 1 tahun bisa menghasilkan 300 sarang ya.
Nah, tentu juga mungkin konsultan-konsultan walet yang ada mungkin banyak yang tidak lagi mengerjakan gedung-gedung orang, tapi lebih konsen ke gedung sendiri. Karena bayangkan ya, kalau misalnya kita bisa mempercepat 1 tahun bisa dapat 300 sarang ya, ngapain kita kerja gedung ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa di walet, kalau menurut saya tidak ada ilmu teknik atau apalah yang bisa mempercepat satu gedung walet itu bisa drastis ya perkembangannya. Yang ada itu adalah bagaimana gedung walet itu berkembang atau tidak ya. Karena selama ini rata-rata gedung yang kita rehab ya, rata-rata memang sudah tidak berkembang lagi ya. Pada saat ada sarang atau ada polesan, kadang sarangnya ditinggal atau polesannya tidak dilanjutkan, atau ada titik kotoran kering, itu karena ada kondisi di dalam gedung yang tidak disukai oleh buruh walet. Nah, sehingga perlu melakukan perehaban. Itu yang biasa terjadi. Sehingga jangan buru-buru menentukan gedung kita ini kenapa lambat ya. Karena juga faktor rezeki juga lah yang menentukan ya. Kita banyak berdoa saja ya, berdoa, bersedekah supaya tahu yang lambat ini ya lebih bagus kalau lambat, karena ada perkembangan ya daripada tidak berkembang sama sekali. Jadi itu yang bisa saya sampaikan saudara-saudaraku. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe supaya saya tambah semangat lagi.